Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisane di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Peristiwa pertama dari dalam dunia Islam adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah dan juga dengan Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah radhiyallahu anhuma. Peristiwa yang ketiga adalah lahirnya cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian peristiwa yang keempat adalah pertempuran Bani Mustalik atau pertempuran Muraisi disusul dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan putri dari pemimpin Bani Mustalik yaitu Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Peristiwa berikutnya adalah Hadisul Ifki, kemudian ada pertempuran Ahzab atau pertempuran Khandak, dan terakhir adalah pengepungan Bani Quraidah. Ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam, yaitu koalisi yang terjadi antara Persia, Sasan, bangsa Slav dan bangsa Afar dalam upaya menembus Konstantinopel. Kemudian peristiwa yang kedua adalah koalisi dari pihak Bizantium Romawi ya, Heraklius dengan Tongyangzu dari Kekaganan Turk Barat. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan kembali benteng-benteng di daerah Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan terakhir adalah pertempuran Niniwe, pertempuran penentuan dari pertempuran panjang Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Kita sudah membahas tentang latar belakang terjadinya pengepungan Bani Quraidah dan sudah dibahas pula apa yang terjadi ya dengan apa yang terjadi selama pengepungan tersebut yang berlangsung 25 hari. Dan hari ini kita akan membahas kaum Yahudi Bani Quraidah dihancurkan. Terakhir itu kan kaum Yahudi Bani Quraidah itu meminta kepada Rasulullah, mengirim utusan ya kepada Rasulullah SAW untuk mengirimkan Abu Lubabah kepada mereka untuk bernegosiasi. Nah, itu yang terakhir, dan ternyata hasil negosiasi itu tidak didapatkan informasi berikutnya oleh orang Yahudi karena Abu Lubabah sendiri itu sudah menghukum dirinya ya, sudah dikisahkan itu menghukum dirinya sampai turun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala selama 1 minggu, selama 6 hari. Dan selama 6 hari itu sama sekali tidak ada informasi kepada Yahudi apa yang akan terjadi kepada mereka. Pada akhirnya mereka pun menyerah kepada Rasulullah SAW, berharap dengan menyerahnya mereka dimaafkan dan diusir saja atau keluar saja dari Madinah, dan mereka minta diizinkan untuk membawa barang-barang berharga dan keluarga mereka. Hanya saja ternyata ini tidak dikabulkan oleh Rasulullah SAW dan memerintahkan orang-orang Yahudi untuk tunduk pada apapun keputusan Rasulullah SAW. Setelah mereka mendapat jawaban dari Nabi SAW bahwa permohonan mereka tidak dikabulkan, maka mereka pergi meminta pertolongan kepada para pembesar golongan Aus. Dan golongan Aus ini adalah golongan Ansor yang mengikat atau yang pernah ada perjanjian dengan Bani Quraidah semasa jahiliyah. Mereka mengingatkan orang-orang Aus tentang apa yang dilakukan oleh kaum Khazraj kepada Bani Qainuqa, di mana pada waktu itu orang Khazraj itu kan diwakili oleh Abdullah bin Ubay, itu melakukan permohonan kepada Rasulullah SAW. Jadi sifatnya bukan lagi negosiasi dan bukan lagi berunding, tetapi memang Abdullah bin Ubay itu setengah memaksa ya bukan setengah lagi sih, bahkan memaksa Rasulullah SAW untuk memaafkan Bani Qainuqa. Tadinya kan akan dihukum semuanya karena kesalahan mereka. Tetapi Abdullah bin Ubay itu memohon agar mereka diringankan hukumannya, sehingga Rasulullah SAW menurunkan hukuman yang tadinya Bani Qainuqa itu harus dieksekusi
dieksekusi mati. Karena permohonan Abdullah bin Ubay, maka mereka menjadi diusir dari Madinah. Bani Quraidah mengingatkan Aus akan apa yang dilakukan oleh Khazraj terhadap sekutunya Bani Qainuqa. Jadi ia berharap juga bahwa kaum Aus, golongan Aus itu menolong mereka sebagaimana golongan Khazraj menolong Bani Qainuqa. Karena Bani Qainuqa kan posisinya sama-sama Yahudi ya, dan sama-sama berkhianat. Tidakkah kamu suka membela kami sebagaimana kaum Khazraj telah membela sahabat-sahabat mereka, kaum Yahudi Bani Qainuqa? Lalu karena pembicaraan orang Yahudi ini, pada akhirnya beberapa orang Aus itu datang kepada Rasulullah SAW memohonkan atau mengajukan permintaan yang dimohonkan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Mereka bilang, ya Rasulullah, dulu itu Bani Quraidah adalah sekutu bagi Aus, sebagaimana Bani Qainuqa adalah sekutu bagi kaum Khazraj. Kaum Khazraj memintakan permintaan maaf darimu untuk Yahudi Bani Qainuqa. Sekarang kami pun mengajukan permintaan maaf, permohonan maaf karena bagaimanapun juga Bani Quraidah adalah sekutu kami, meskipun itu kami lakukan sebelum kami masuk Islam. Namun perlu diingat ya, permohonan golongan Aus ini tidak sama perlakuannya atau dilakukannya dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Kalau dulu kan Abdullah bin Ubay itu masih ingat ya, ia memohon kepada Rasulullah, lalu Rasulullah tidak suka, dia memaksa sampai wajahnya itu ia berdiri di hadapan Rasulullah, sampai ia memasukkan tangannya ke dalam saku baju Rasulullah. Jadi dilakukan dengan tidak sopan. Abdullah bin Ubay itu melakukan permohonan dengan cara yang tidak sopan. Berbeda dengan golongan Aus. Golongan Aus ini mereka meminta Rasulullah SAW memaafkan Bani Quraidah itu dengan cara-cara yang baik dan sopan. Jadi engkau ini kami harapkan kau berbuat baik wahai Rasulullah kepada Bani Quraidah. Dan jawaban Rasulullah, wahai golongan Aus, sabda Rasulullah, tidakkah kamu ridho bahwa seorang lelaki antara kamu memberi hukuman pada mereka itu? Jadi Rasulullah menawarkan, bagaimana kalau seseorang dari kalian saja yang memberi hukuman? Jangan saya, jawab Rasulullah SAW. Apakah kamu ridho kalau seperti itu? Apakah kalian ridho? Lalu orang Aus itu yang datang kepada Rasulullah ya mengatakan, baik ya Rasulullah. Itu jadi keputusan Rasulullah diberikan kepada mereka, kepada satu orang yang mereka percayai, itu tentu adalah keputusan yang baik. Lalu Rasulullah SAW menunjuk Sa'ad bin Mu'az sebagai kepala suku mereka, kepala golongan Aus. Tentang itu bertanyalah kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dan masih ingat ya dengan luka yang diderita oleh Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az pada waktu itu sedang dirawat oleh kaum muslimin karena darah yang ada di tangannya, darah yang berasal dari anak panah seorang Yahudi Bani Quraidah itu menganga dan terus mengucurkan darah tidak berhenti. Sudah diobati dengan cara apapun, luka itu tetap terbuka karena yang kena nadinya ya. Jadi meskipun sudah ditahan, tetap saja darahnya itu keluar. Sehingga dipanggillah Sa'ad bin Mu'az itu ditandu oleh para sahabat yang ditandu menghadap ke Rasulullah SAW dan menghadap ke kaum muslimin yang berkumpul. Lalu setelah Rasulullah SAW menanyakan kabar Sa'ad bin Mu'az dengan lukanya, bagaimana rasa sakitnya, lalu dikemukakanlah permintaan orang-orang Aus tersebut. Jadi orang-orang Aus itu mendatangi ya. Jadi anggota dari kaumnya sendiri, kaum Sa'ad bin Mu'az itu datang mendekat kepadanya. Mereka mengatakan, ya Aba Amr. Aba Amr itu sebutan dari Sa'ad bin Mu'az, kunyahnya ya. Wahai Aba Amr, berbuat baiklah engkau kepada para sahabat karib engkau. Ini permintaan dari para pemimpin, tokoh-tokoh dari suku Aus.
permintaan ini tidak dijawab ternyata oleh Sa'ad bin Mu'az. Ia diam saja, tapi terus didesak, "Wahai Aba Ammar, wahai Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kami, engkau tahu apa yang sudah dilakukan Bani Quraidah?" Ya gitulah cerita-cerita, dan apa yang mereka lakukan itu tentu saja salah, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah teman kita, mereka adalah sekutu kita, maka berbuat baiklah engkau kepada mereka. Atau berikan hukuman yang ringan, karena mereka kan jelas-jelas salah. Berilah hukuman yang ringan kalau sulit dimaafkan. Dan ini Rasulullah itu meminta kami bertanya kepadamu, dan keputusannya ada di tanganmu. Pada akhirnya Sa'ad menjawab dengan tegas permintaan mereka. Telah datang masanya bagi Sa'ad agar ia tidak mempedulikan celaan orang yang mencela dengan urusan agama Allah. Dan kalimat singkat itu rupanya difahami benar oleh teman-teman Sa'ad bin Mu'az dari golongan Aus. Mereka paham bahwa Sa'ad bin Mu'az telah menjatuhkan hukuman yang berat bagi Bani Quraidah. Tetapi ada riwayat lain di sini yang mengatakan ketika Sa'ad itu ditanya oleh para tokoh Aus itu untuk memperingan hukuman, "Ya Aba Ammar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyerahkan urusan para sahabat engkau," maksudnya Yahudi Bani Quraidah, "supaya engkau menghukum mereka." Lalu Sa'ad menjawab, "Hendaklah dalam perkara ini kamu berpegang kepada perjanjian Allah dan tali pengokohnya. Sesungguhnya putusan hakim bagi mereka sebagaimana yang akan saya tetapkan." Mereka menyahut, "Ya." Lalu kata Sa'ad sambil menengok ke arah Nabi SAW, yang berarti ia menghormat kepada beliau, "Dan atas orang yang di sini juga?" Ketika itu Nabi SAW mengatakan, "Iya." Perkataan Nabi ini sebagai tanda bahwa beliau menyetujui putusan yang akan dilakukan oleh Sa'ad atas Bani Quraidah. Barulah setelah itu Sa'ad menjatuhkan putusan kepada mereka dengan mengatakan, "Sesungguhnya saya menjatuhkan hukuman bagi mereka bahwa orang-orang lelaki supaya dibunuh, harta benda dibagi, dan anak-anak dan para wanita supaya ditawan." Jadi ada dua riwayat ya, ada satu riwayat yang mengatakan ketika ditanya itu setelah diam beberapa lama, tetapi setelah didesak akhirnya beliau mengeluarkan satu putusan yang tadi ya, yang tegas gitu. Tetapi ada riwayat kedua yang setelah didesak itu ia bertanya dulu kepada para Yahudi, kepada para golongan Aus, "Kalian kalau saya menyebutkan apa hukumannya, apa vonisnya, apakah kalian akan menurut?" Lalu orang-orang Aus itu menjawab, "Iya, kami akan menurut." Gitu. Bahasanya tadi panjang ya, singkatnya seperti itu. Jadi mengangkat aku sebagai hakim gitu. Lalu apakah akan menurut dengan vonis yang aku keluarkan? Mereka menjawab iya. Lalu beliau berpaling kepada Rasulullah SAW dengan hormat, "Apakah Anda yang di sini juga setuju dengan apa yang nanti akan saya putuskan?" Jadi tidak langsung memutuskan gitu ya, tidak langsung. Padahal kan teman-temannya, tokoh-tokoh Aus itu sudah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu menyerahkan vonis hukuman untuk Bani Quraidah itu kepada engkau. Tetapi beliau bertanya lagi, tidak langsung putuskan, tapi bertanya lagi kepada Rasulullah SAW karena sebagai pemimpin tertinggi ya di Madinah, sebagai presidennya. Bertanya lagi, menanyakan keridhaan, apakah yang di sini juga, maksudnya Anda, wahai Rasulullah, juga akan meridhoi vonis saya gitu. Lalu Rasulullah menjawab iya, karena memang beliau menyerahkan segala keputusan kepada Aus dan kepada pimpinannya. Pimpinan Aus itu Sa'ad bin Mu'az, yang qadarullah pada waktu itu beliau sedang terluka, justru karena lukanya itu didapat dari panah orang Bani Quraidah yang pada saat itu meminta diputuskan vonisnya. Dan ternyata itulah yang dikeluarkan oleh Sa'ad bin Mu'az, justru sangat tegas. Kebalikan banget ya dengan apa yang dimintakan oleh Abdullah bin Ubay untuk Bani Qainuqa. Vonis yang dikeluarkan oleh Sa'ad bin Mu'az ini benar-benar tegas karena beliau tahu pengkhianatan tertinggi adalah pengkhianatan kepada Rasulullah SAW, pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengkhianatan terhadap piagam Madinah, terhadap konsensus yang sudah disepakati bersama. Ini akan merusak kesatuan negara Madinah
kalau terjadi pengkhianatan. Maka beliau tahu betul sebagai orang yang cerdas, sebagai seorang pemimpin, beliau tahu betul bahaya yang ditimbulkan oleh pengkhianatan Bani Quraidah. Maka keputusannya juga harus tegas terhadap pengkhianatan ini, karena ini bukan urusan dia pribadi. Kalau masalah panah, ya kalaupun sedendam-dendamnya Sa'ad bin Mu'adz, kalau dendam pribadi paling dia hanya memanah balik gitu. Tetapi ini masalahnya urusannya dengan kaum muslimin, bukan dengan luka yang dia terima, yang kemungkinan besar luka itu akan membawanya pada kematian gitu. Karena ya terus-terusan mengucur darahnya, jadi badannya itu mengalami shock kekurangan darah, ya shock hipovolemik, shock karena kekurangan darah. Dan kalau terus-menerus itu keluar, ya bisa mati kapan saja, ya bisa kehilangan nyawa kapan saja. Tapi urusannya bukan itu. Ini urusan keselamatan kaum muslimin, dan ini urusan pengkhianatan terhadap konsensus, terhadap perjanjian yang sudah disepakati, perjanjian sebuah negara. Maka kaum lelakinya ia putuskan untuk semuanya dieksekusi, kaum perempuan dan anak-anak dan lansia itu menjadi tawanan kaum muslimin, harta bendanya menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Ada juga riwayat lain yang menambahkan vonisnya itu bahwa tanah-tanah yang disisakan itu diberikan kepada kaum muhajirin. Karena kan kaum muhajirin di situ pendatang, tidak punya tanah mereka. Maka oleh Sa'ad bin Mu'adz diberikanlah tanah-tanah yang ditinggalkan di pemukiman Yahudi tersebut, itu diberikan kepada muhajirin. Ini kedepannya akan menjadi hukum tersendiri, ya dinamakan tanah fa'i. Mendengar keputusan itu, Rasulullah SAW wajahnya itu ceria, kelihatan banget wajah beliau itu sukacita. Beliau mengatakan kepada Sa'ad, sesungguhnya wahai Sa'ad, engkau telah memutuskan pada mereka itu dengan hukum Allah dari atas 7 petala langit. Ternyata tanpa diketahui oleh masyarakat Madinah, tanpa diketahui oleh Sa'ad sendiri, bahwa hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad adalah sama dengan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Quraidah. Sesungguhnya engkau telah memutuskan pada mereka itu dengan hukuman Allah dari atas 7 petala langit. Di lain riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, sesungguhnya Allah dan orang-orang beriman telah ridho dengan hukum engkau ini, dan dengannya aku diperintah. Jadi intinya sama, ya, bahwa ternyata hukuman yang ditetapkan, vonis yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 7 langit, dari 7 lapis langit. Semua orang pada akhirnya ridho dengan keputusan itu, termasuk juga para pemimpin Aus yang tadinya meminta keringanan untuk Bani Quraidah. Pada akhirnya mereka menyetujui dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kaum Yahudi Bani Quraidah yang laki-laki sebanyak 600 atau 700 orang setelah dikumpulkan oleh tentara Islam lalu dibawa ke Madinah. Di sana mereka lalu dipenjarakan di dalam sebuah gedung besar kepunyaan seorang wanita dari Bani Najjar. Nabi SAW setelah kembali ke Madinah lalu keluar ke pasar Madinah, dan di sana beliau memerintahkan kaum muslimin supaya menggali tanah yang lebar dan dalam. Perintah Nabi SAW itu penting untuk segera dikerjakan oleh kaum muslimin. Setelah selesai seluruhnya, lalu Nabi SAW memerintahkan supaya kaum Yahudi Bani Quraidah sebanyak 600 atau 700 orang itu dihimpun dan dikumpulkan dalam parit itu. Sesudah itu seorang demi seorang dipenggal batang lehernya dan ditanam di parit itu semuanya. Adapun di antara ketua-ketua Yahudi yang dibunuh ketika itu ialah Ka'ab bin As'ad, Huyai bin Akhtab, dan Azzal bin Samwal. Setelah selesai, kaum Yahudi golongan lelaki dibunuh dan dikuburkan di tempat tersebut. Lalu Nabi memerintahkan kepada bala tentara Islam supaya mengumpulkan alat-alat perang dan segala senjata yang ada di dalam benteng dan rumah-rumah mereka. Alat-alat dan harta benda mereka dikumpulkan menjadi satu, maka terdapatlah perkakas yang baik-baik, berbagai-bagai senjata dan alat perang, yang diantaranya adalah 1.500 pedang, 300 baju perang, 2.000 tombak, 500 buah perisai, dan beberapa ratus ekor kambing.
alat-alat dan harta benda itu setelah dihimpun dan dikumpulkan dibagi-bagikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun para wanita dan anak-anak mereka ditawan oleh kaum muslimin. Tawanan wanita yang dihukum untuk dihilangkan nyawanya kala itu hanya satu orang, yaitu yang bernama Nabatah binti Hakam Al-Kurdi. Ia dihukum bunuh karena ia telah membunuh seorang lelaki muslim yang bernama Khalad bin Suwaid. Dengan demikian dialah satu-satunya wanita Bani Quraidah yang dihukum penggal. Demikianlah riwayat singkat perang Bani Quraidah. Sekalipun tidak terjadi pertempuran di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Bani Quraidah, tetapi dalam kitab-kitab tarikh diriwayatkan dengan nama pertempuran Bani Quraidah atau perang Bani Quraidah. Peristiwa perang ini diriwayatkan terjadi pada akhir bulan Zulqa'dah tahun ke-5 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 627 Masehi. Jadi akhir tahun kelima ya, akhir tahun kelima Hijriah. Ini bukan akhir dari kisah pertempuran dan pengepungan Bani Quraidah, tetapi masih ada kisah-kisah yang mengiringi terjadinya hukuman tersebut. Mungkin masih ada yang bertanya, kenapa hukumannya sekeras itu? Dan saya tidak bosan-bosannya untuk menjelaskan bahwa bahaya yang ditimbulkan untuk menjawab bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh Bani Quraidah oleh pengkhianatan Bani Quraidah itu lebih besar. Bani Quraidah itu hanya punya laki-laki yang terhukum itu hanya 600 sampai 700 orang. Bayangkan ketika itu terjadi, ketika pengkhianatan itu tidak Allah halangi. Ketika pengkhianatan itu tidak Allah halangi dan Allah biarkan Bani Quraidah itu benar-benar melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin, itu yang habis bisa 3.000 orang kaum muslimin habis di situ, belum lagi anak-anak dan perempuannya yang tertawan. Jumlahnya bisa lebih dari jumlah orang Yahudi Bani Quraidah. Jadi bahaya dan niat yang sangat berbahaya dari Bani Quraidah ini jelas-jelas harus dihukum dengan sangat tegas. Dan ini juga kalau terjadi pengkhianatan pada sebuah negara. Ini bahaya yang benar-benar mengancam. Dan kenapa dipenggal hukumannya? Karena penggal itu justru hukuman yang paling tidak menyakitkan dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang lain, hukuman mati yang lain. Jadi hukuman yang berhubungan dengan nyawa, maka dibayarnya juga harus dengan nyawa. Dibandingkan dengan ditembak, apalagi disetrum ya, apalagi disuntik mati, itu rasa sakitnya itu lama. Sementara kalau dipenggal itu hanya 1 detik selesai. Dan ini hukuman yang biasa dilakukan pada zaman dulu ya, bukan hanya terjadi pada kaum muslimin, tetapi juga terjadi di negara-negara lain atau di kerajaan-kerajaan lain pada masa itu. Dan itu memang terbukti tidak menyakitkan hukuman itu bagi terhukum atau terpidana. Jadi semoga tidak ada yang bertanya lagi kenapa seolah-olah gitu ya hukuman itu keras gitu. Padahal apa yang ditimbulkan oleh Bani Quraidah nantinya itu akan lebih berbahaya daripada yang terjadi pada Bani Quraidahnya sendiri. Jadi ya mereka jangan menyalahkan kaum muslimin yang bertindak tegas. Justru yang harus disalahkan adalah pengkhianatan Yahudi yang sangat jahat. Pengkhianatan Yahudi yang mengkhianati perjanjian yang sudah ditandatangani dengan sangat-sangat kuat ya hukumnya. Dan kita bisa melihat bagaimana perbedaan permohonan kepada Rasulullah SAW dari para sahabat Yahudi ini. Satu, Abdullah bin Ubay dari Khazraj itu memohon ampunan untuk Bani Qainuqa. Satu lagi Sa'ad bin Mu'az itu memberikan vonis yang sangat berat kepada, dari namanya saja kita bisa memperkirakan apa yang bisa membedakan sikap mereka itu. Yang satu, Abdullah bin Ubay memohonkan permohonan dan dia terkenal sebagai orang yang munafik. Yang satu lagi Sa'ad bin Mu'az memohonkan atau memberikan vonis yang
terlihat keras gitu, terlihat keras, terlihat tegas, yang bahkan sangat-sangat tegas, dan dia terkenal sebagai orang yang sangat soleh, dekat dengan Rasulullah SAW, tetapi memohonkan sesuatu yang mungkin terlihat kejam, padahal itu untuk keselamatan kaum muslimin sendiri. Dan yang membedakannya tentu saja keimanan mereka. Abdullah bin Ubay keimanannya di mana, wallahu alam, karena dia terkenal sebagai orang munafik, sementara Sa'ad bin Mu'az itu keimanannya terkenal dengan keimanan yang luar biasa, bahkan termasuk ke dalam sahabat Ansor yang sangat utama. Bahkan sering sekali Sa'ad bin Mu'az itu diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan, menjadi kepala pasukan Ansor, kemudian diikutkan ke dalam syuro dan sebagainya, yaitu itu karena posisi keimanan seorang Sa'ad bin Mu'az yang sangat luar biasa, dan terbukti ternyata apa yang beliau utarakan itu justru adalah yang sama dengan yang Allah inginkan. Jadi orang beriman itu keputusannya itu sama dengan keputusan Allah. Dan meskipun terlihat tegas, ini justru kelembutan kaum muslimin, kelembutan Allah untuk perlindungan terhadap orang-orang yang beriman. Orang beriman merasa terlindungi, merasa aman, para pengkhianat itu dihukum dengan tegas sehingga tidak mentolerir bentuk pengkhianatan apapun melanda kaum muslimin. Mereka benar-benar dijaga oleh Rasulullah, dijaga oleh agama, keselamatan mereka, kenyamanan ya, bukan hanya keselamatan tetapi juga kenyamanan. Tidak akan ada lagi was-was yang hinggap di hati kaum muslimin setelah hari ini. Bayangkan ya, ketika misalnya Bani Quraidah itu dimaafkan dan dibiarkan gitu, itu akan bisa terjadi Ahzab yang kedua. Ahzab itu terjadi kan oleh Huyai bin Akhtab yang dia pernah diusir dari Madinah. Kemudian di luar Madinah dia memobilisasi kekuatan untuk balas dendam, untuk menyerang Madinah. Bayangkan kalau Bani Qainuqa ini diperlakukan hal yang sama, apalagi di dalamnya ada Huyai bin Akhtab yang dia telah melakukan kesalahan ini untuk kedua kali berarti. Ditambah lagi kaum Yahudi Bani Quraidah itu seharusnya bisa belajar dari apa yang terjadi kepada Bani Qainuqa ataupun Bani Nadir. Seharusnya ia belajar bagaimana hukuman bagi yang berkhianat, bagaimana tidak sukanya Rasulullah SAW terhadap pengkhianatan pada piagam Madinah. Seharusnya ia belajar dari pengalaman teman-temannya. Seharusnya dia menuruti keinginan hatinya, Ka'ab bin As'ad terutama ya, menuruti keinginan hati untuk tidak berkhianat kepada Rasulullah. Kenapa ia menurut kepada Huyai bin Akhtab yang jelas-jelas dia itu akan menjerumuskan Bani Quraidah dalam keadaan seperti ini. Jadi tidak layak ketika kaum muslimin disalahkan atas eksekusi yang banyak itu, satu kaum dieksekusi semua, tetapi yang patut disalahkan adalah pengkhianatan mereka sendiri. Kenapa terayu dengan terayu dengan omongannya Huyai bin Akhtab yang jelas-jelas salah. Dan ini karena mereka memang menutup hati, ini bukan ditutup ya, tapi mereka sengaja menutup hati mereka, menutup mata mereka, menutup telinga mereka dari kebenaran. Padahal jelas-jelas dikatakan juga oleh Ka'ab bin As'ad yang poin 1 ya, pilihan yang diberikan kepada kaumnya, pilihan yang diberikan kepada Bani Quraidah bahwa masuk Islam itu adalah itu adalah jalan keluar yang terbaik. Tetapi buktinya apa? Karena kesombongan mereka tidak mau mengambil jalan itu, malah menghina Ka'ab bin As'ad yang memberikan opsi tersebut kepada mereka. Dan itu saja teman pecinta sejarah untuk video kali ini. Insya Allah masih bersambung ya tentang Bani Quraidah, belum selesai. Mungkin satu video lagi akan disampaikan, 1 atau 2 lah, akan dilanjut kembali. Untuk video kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.